Bagaimana pengaruh pencapresan Ganjar pada peta koalisi Parpol 2024? Kita akan bahas bersama Wasekjen PDIP Arief Wibowo, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, dan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bapak-Bapak, maaf lahir batin. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Arief dulu. Kalau di PDIP terakhir kemarin Mas Hasto kan bilang bahwa dalam minggu-minggu ini tunggu saja akan ada parpol yang ikut gabung untuk dukung Ganjar. Sejauh ini sudah sejauh mana prosesnya dan bocorannya dari mana nih parpolnya, KIBK atau dari mana, Mas Arief? Pasti nggak bocor ya. Nggak mungkin dibocorin di sini. Tapi clue-nya deh, sejauh mana progresnya, Mas Arief? Ya, jadi berkali-kali juga kami tegaskan bahwa bahkan sebelum Pak Ganjar diputuskan oleh Ketua Umum ya menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami selalu menyampaikan bahwa komunikasi aktif yang kami lakukan dengan berbagai partai, secara khusus adalah partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo, kita lakukan secara intensif. Tentu itu dalam rangka adalah bagaimana PDI Perjuangan membangun kerjasama politik ya ke depan, karena kita ini tidak berkoalisi sesungguhnya, bekerja sama. Mengapa? Karena sistem kita adalah presidensial ya, bukan parlementer. Itulah sebabnya maka kerjasama politik itu harus dibangun secara terus-menerus. Disadari PDI Perjuangan bahwa mengurus Indonesia tidak bisa sendirian ya, negeri yang sangat besar, beragam dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan cawapres, tentu saja nanti akan ada keputusan juga. Kalau secara kepartean kami dalam konstitusi partai sudah ditegaskan dan ditetapkan di dalam konstitusi partai bahwa urusan capres, cawapres, menteri, wakil menteri adalah prerogatif ketua umum. Jadi menyangkut cawapres, nanti persetujuannya tentu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Siapa cawapresnya, saya kira banyak nama yang ditimbang, karena ini tentu saja akan terkait dengan kerjasama politik kita memenangkan pemilu 2024 sekaligus Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, terkait dengan partai yang akan bekerja sama, saya kira sinyal yang disampaikan oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto sudah jelas. Hanya nanti formulasinya apakah akan bersama-sama PDI Perjuangan mengumumkan secara bersama-sama atau partai tersebut secara mandiri. Nah, itu kita juga akan menjaga sikap etik politik kami supaya kerjasama yang dibangun akan berjalan dengan baik. Oke, nah salah satu parpol yang berpotensi gabung PAN bukan, Bung Viva? Kalau kita ingat kan waktu Rakornas PAN di Semarang itu disebutkan ada kodenya Ganjar Erik. Waktu itu Pak Zulhas kemarin juga saat ditanya wawancara dengan Kompas TV, apakah siapa kira-kira nama cawapresnya yang bisa jadi Erick Thohir yang punya kedekatan. Plus juga dibilang bahwa ia mengapresiasi penunjukan Ganjar, Pak Ganjar sebagai bakal capres PDIP. Gimana membacanya, Bung Viva? Cara membacanya bahwa dalam Rakernas PAN ada 9 nama yang diusulkan untuk Pilpres. Kemarin beberapa bulan yang lalu di Semarang pada waktu rapor pemenangan pemilu, DPW PAN Jawa Tengah memberikan aspirasi untuk Mas Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh DPW PAN, kami tampung, dan sekarang ini PDI Perjuangan sudah menetapkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Nah, PAN secara ideologi itu sangat dekat dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang nasionalis, partai yang religius. Dari sisi platform juga tidak banyak perbedaan, bahwa perjuangan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. PAN dan PDI Perjuangan dalam beberapa kali pilkada setelah bekerja sama ternyata lebih banyak berhasilnya di dalam mengusung pasangan calon. Dan PAN kalau kemudian bersama-sama dengan KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan PDI Perjuangan, itu tentunya hal yang luar biasa karena akan menambah basis sosial dan basis konstituen partai, sehingga potensi pasangan calon yang akan diusung siapapun namanya itu akan memiliki tingkat kemenangan yang relatif besar. Soal pasangan calon, Mas Erick Thohir itu dekat dengan Partai Amanat Nasional, tapi semuanya akan ditentukan
oleh kerjasama atau koalisi, karena saya merasa yakin bahwa PDI Perjuangan juga akan melakukan kerjasama dengan partai politik yang lain, meskipun di pasal 222 telah terpenuhi di Undang-Undang Pemilu, Presiden threshold 20%, tetapi itu kan sebuah persyaratan. Tetapi ini dalam rangka untuk proses kemenangan kompetisi di Pilpres, itu saya meyakini akan bekerja sama dengan partai-partai politik lain, dan Partai Amanat Nasional sangat senang dan membuka diri apabila nanti bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Tapi sikapnya PAN ini akan ditentukan bersama-sama KIB atau tidak? Iya, Partai Amanat Nasional tidak bisa mengusung sendirian, begitu juga dengan P3 dan Golkar. Nanti keputusan Partai Amanat Nasional akan ditentukan bersama-sama dengan Golkar dan P3 di Koalisi Indonesia Bersatu. Saya rasa menjadi hal yang bagus karena saling menguatkan dan akan bisa memberikan peluang yang besar siapapun yang nanti akan dipilih. Tinggal nanti dari sisi pasangannya, cawapresnya, capresnya itu nanti tergantung kepada hasil rapat di KIB. Kalau Bung Hermawi melihatnya bagaimana dengan yang terbaru, pencapresan atau bakal capres yang diusung PDIP adalah Ganjar, bagaimana pengaruhnya ke peta koalisi? Ya, jadi sejak awal kita sudah memprediksi berdasarkan survei-survei yang muncul, PDIP akan cenderung kepada Pak Ganjar dan ternyata benar. Untuk itu kita ucapkan selamat. Jadi sampai hari ini kan baru ada 2 capres yang benar-benar capres gitu loh. Satu, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang sudah 28%, Nasdem, Demokrat dan PKS, dan PDIP memang memiliki kecukupan sendiri. Walaupun di belakang kemudian ada koalisi sementara. Pak Andre dan Pak Viva ini kita tunggu nih, mau gabung sama kita atau bagaimana gitu. Nggak begitu jelas. Tapi poin kita, kalau topik kita hari ini soal cawapres, dari awal kami memandang kedudukan cawapres itu sedemikian penting. Itu sebabnya sampai 4 bulan, 5 bulan hari ini, tim kecil yang dipimpin langsung oleh Pak Anies masih terus melakukan penggodokan. Hanya di koalisi kami itu kelihatannya akan lebih mudah karena dalam traktat yang sudah ditandatangani oleh 3 ketua, pada poin 3 itu ditegaskan bahwa cawapres ditentukan oleh presiden yang sudah kami tunjuk, oleh capres yang sudah kami tunjuk, yakni Pak Anies. Walaupun secara teknis tetap tim kecil yang membantu. Jadi kita senang pengumuman Pak Ganjar kemarin ini, dinamika sedemikian baik. Saya mau garis bawahi tadi karena terlalu banyak sekali yang mengatakan kerjasama. Kita ini semua kerjasama, semua partai ini kerjasama. Berbeda pilihan itu tidak mengurangi kualitas kerjasama kita. Ini hanya sesaat. Nanti kita bersama lagi. Jadi kerjasama itu penting. Kerjasama dalam konteks anak bangsa itu penting. Nah, kami melihat penetapan Pak Ganjar ini momentum yang baik buat kita untuk melangkah lebih maju, mengkerucutkan supaya ada kejelasan dari rakyat. Jadi Pak Andre ini tetangga saya dari Padang sampai dari Alam Sutra ini tetangga. Pak Viva segeralah menentukan sikap ya. Kalau kami mau gabung kalau tidak gabung juga nggak apa-apa, sudah 28%. Kita tanyakan ke Bung Andre langsung. Jadi kemana sikapnya Pak Prabowo, tetap jadi bakal capres Gerindra, dan bagaimana nasib koalisi kebangsaan yang sebelumnya coba dirajut untuk mendukung Pak Prabowo? Ya, jadi begini, kami itu sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo dalam Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022. Sikap dan keputusan Rapimnas ini tidak bergeser sedikit pun, bahwa sampai hari ini, sampai detik ini Andre Rosiade bicara mewakili Partai Gerindra, Pak Prabowo akan mencalonkan diri menjadi calon presiden, bukan menjadi calon wakil presiden. Sekali lagi, kenapa? Karena memang pertama ini keputusan resmi Partai Gerindra. Yang kedua, secara rasional dan objektif juga Pak Prabowo lah yang paling tinggi surveinya di saat ini, ya, menjelang Lebaran kemarin, 3 hari menjelang Lebaran, indikator, PRC, LSI, hampir seluruh lembaga survei menyatakan Pak Prabowo adalah kandidat nomor 1. 5% di atas Mas Ganjar dan
10% di atas Mas Anies Baswedan. Bahkan partai kami pun ya sama partai Mas Arief itu hanya beda 0,5%. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, keluar doorstop dari rumah Pak Jokowi kemarin pas Lebaran, Ya. partai kami cukup kuat. Jadi insya Allah kami akan bertarung tanggal 14 Februari nanti 2024 ya bersama yang lain ya, apakah nanti bisa 2 pasang atau 3 pasang, 4 pasang, itu bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita hormati. Yang jelas komunikasi akan terus dilakukan. Yang pertama ya, setelah ini kami KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tentu akan berkomunikasi bersama-sama dengan teman-teman KIB ya setelah Lebaran ini. Ya nanti juga akan kita bangun komunikasi dengan PDI Perjuangan, Mas Arief. Tapi apakah berjodoh atau tidak ya nanti waktu yang menentukan, seperti itu. Yang pasti kita sambut pemilu ini secara riang dan gembira, dan rakyat harus dibikin senang dengan pilihan-pilihan yang ada, seperti itu. Nah, kalau PDIP sudah menyambutkah, sudah ada waktu yang diluangkankah untuk bertemu dengan KKIR seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Andre? Mas Arief? Ya, kemarin Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sudah menyampaikan tentang peluang itu. Saya kira saya juga sudah jelaskan bahwa PDI Perjuangan sejauh ini ada handicap dengan Partai Gerindra. Bahkan kalau bicara konteks pribadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, itu silaturahim dan persaudaraannya saya kira cukup baik. Saya juga jelaskan berulang kali, beliau kenal berdua ini sudah kenal lama, apalagi kami pernah pada tahun 2009 berpasangan, Ibu sebagai capres, Pak Prabowo sebagai cawapres, jadi tidak ada handicap sama sekali. Itu keputusan untuk bertemu adalah keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra untuk bersilaturahmi, membicarakan berbagai hal yang terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dan kemajuan negeri kita di masa yang akan datang. Dan dengan partai-partai yang lain juga sudah kami sampaikan juga bahwa komunikasi akan berjalan terus. Apakah nanti PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan 1, 2, 3, 4 partai, itu akan kita lihat perkembangannya sampai sejauh mana. Nah, kita masih punya cukup waktu, ya, pendaftaran capres nanti akan dimulai beberapa bulan lagi, dan penetapan calon presiden kita akan pada tanggal 24 November, ya, 3 hari kemudian kita masuk masa kampanye. Oke. Kira waktu yang cukup ini bisa didapatkan oleh seluruh partai, baik oleh partai-partai yang sudah menetapkan calon presidennya maupun itu. Apakah terjadi kemungkinan perubahan? Saya kira kita akan lihat perkembangannya. Karena yang pasti kalau orientasinya untuk kepentingan rakyat dan bangsa dan negara atau national interest, itu saya kira jadi peluangnya masih sangat terbuka. Kalau KIB mau kemana ini Bung Viva condongnya? Mengutip apa yang Pak Zulhas sampaikan waktu bertemu dengan koalisi kebangsaan, membangun koalisi besar, di bawah orkestrasi Pak Jokowi coba membentuk koalisi kebangsaan. Saat ini masih relevan atau tidak itu? Atau lebih mana condongnya, membentuk koalisi kebangsaan atau bergabung ke PDIP? Pak Viva? Masih relevan karena antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya merupakan partai politik pendukung pemerintah. Ada kedekatan pikiran, pendekatan visi, pendekatan kepentingan bahwa Pilpres ini adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang harus mengembangkan ikatan kebangsaan yang kuat. Upaya dari Partai Amanat Nasional agar koalisi kebangsaan ini bisa terwujud karena apa? Indonesia negara besar dan proses gotong royong untuk membangun bersama-sama itu harus dilakukan secara kolektif, kolegial. Tapi upaya dari Partai Amanat Nasional akan kita lihat hasilnya. Kalau dari Koalisi Indonesia Bersatu tetap kompak, tetap solid, saling melakukan komunikasi antara pimpinan partai politik, dan keputusan dari Partai Amanat Nasional itu juga menjadi bagian dari keputusan Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau untuk koalisi kebangsaan, PAN masih tetap berupaya menjadi motor penggerak, dan tentunya juga semuanya adalah di bawah proses bahwa demokrasi ini harus dijalankan secara luber, jurdil,
berkualitas, berintegritas, aman, nyaman, damai, dan bahagia. Ya. Gitu. Kalau Bung Hermawi sejauh ini sudahkah ada bakal cawapres potensial untuk Pak Anies yang mengerucut namanya? Singkat saja. Ya, jadi ada beberapa nama yang terus digodok oleh tim kecil. Itu ada usulan partai-partai koalisi, ada non-partai, dari gender juga bervariasi, tetapi saya mau garis bawahi tadi pernyataan Pak Viva tentang Jurdil. Saya kira penting, kita juga ingin memastikan bahwa pemilu kali ini pemilu yang bermartabat, bebas dari segala macam intimidasi, campur tangan. Pengalaman kami memperkenalkan Anies, ini penting. Pengalaman kami memperkenalkan Anies dari Aceh sampai Papua, banyak sekali gangguan-gangguan yang terus terang terstruktur, yang patut diduga dilakukan oleh kelompok tertentu yang terorganisir. Jadi kita mesti memastikan, tadi Andre bilang pemilu ini riang gembira, kita tunjukkan kepada rakyat mereka memilih dengan sepenuh hati, tapi kita juga ingin memastikan bahwa pemilu kali ini bersih. Jurdil, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi kepada masyarakat. Saya kira itu penting. Baik, terakhir Bung Andre, siapa kira-kira kawan yang masih setia untuk mendukung Pak Prabowo sejauh ini, dan bagaimana nasib koalisi kebangsaan kalau menurut Bung Andre? Yang sampai saat ini tentu kami berkoalisi solid dengan PKB ya. Dan insya Allah komunikasi dan juga kita sangat solid dengan PKB. Tapi harapan kita membangun koalisi yang lebih besar dengan teman-teman KIB tentu akan kita rajut, termasuk dengan PDI Perjuangan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega itu punya hubungan yang sangat baik, seperti kakak adik. Bahkan juga sama bosnya Bang Taslim itu Bang Surya, juga seperti kakak adik. Pak Prabowo ini tidak punya handicap atau masalah dengan tokoh partai apapun, maupun partai maupun tokoh partai apapun, sehingga kita bisa berkoalisi dan berkomunikasi dengan partai apa saja. Karena sekali lagi Pak Prabowo ini adalah tokoh pemersatu bangsa yang dibutuhkan untuk di 2024 ini. Di tengah krisis kita butuh tokoh pemersatu bangsa untuk memimpin Indonesia. Ya ini ya Prabowo Subianto. Makanya mungkin Mas Arief mungkin bisa berpikir bagaimana Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Atau ini nanti panjang kita lagi sama-sama nanti sama Bang Viva habis lebaran ini kita berkumpul lagi insya Allah. Untuk bertemu lagi, Andre. Ya, dijadwalkan untuk bertemu lagi dan hitung-hitungan bagaimana realisasi siapa kawan yang akan bersama untuk maju di 2024 nanti. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Mas Arief Wibowo, Wasekjen PDIP, terima kasih Bung Hermawi Taslim, Wasekjen Nasdem, terima kasih Bung Viva Yoga Mauladi, Waketum PAN, terima kasih juga Bung Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.